rasa-rasanya tidak ada satupun manusia yang bakal masuk surga. Kenapa? Karena merasa bahwa kita itu banyak dosa. Lagian al-insan mahalul khata wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Berarti kalau harus steril bersih daripada dosa, boleh masuk surga. Rasa-rasanya jarang, gak ada yang bakal masuk surga. Tapi dikarenakan hadirin kaum muslimin, ibu-ibu yang saya hormati, dikarenakan orang masuk surga itu bukan dikarenakan ibadah kita, bukan dikarenakan hasil ibadah kita, tapi birahmatillah wa biqadlillah, dengan rahmat Allah dan fadl Allah. Makanya alhamdulillah insyaallah semuanya bisa masuk surga. Amin. Apalagi ibu yang suka ngaji di luar biasa. Ngaji itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, walaupun begitu kita datang ke majelis taklim, walaupun kita datang ke pengajian, duduk plek langsung molor. Misalnya begitu duduk plek langsung tidur. Begitu beres pengajian baru bangun. Pulang ke rumahnya ditanya sama suaminya, "Mas dari mana?" "Habis pengajian." Padahal molor. Dapat pahala? Dapat. Orang yang duduk di tempat pengajian, duduk saja. Ibu-ibu mah enak, tinggal ngedengerin. Saya ngebacot dari tadi. Saya yang capek mah. Tapi ibu-ibu enak walaupun duduk doang. Masya Allah, tabarakallah. Pahala orang yang ngaji itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Amin. Amin. Orang yang ngaji duduknya saja, mau paham tidak paham, mau ngerti tidak ngerti, yang disampaikan sama narasumbernya, sama kiainya, sama ustadznya, walaupun tidak paham akan tetapi kita itu memang punya niatan sejak talabul ilmi, pahalanya lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Amin. Allahumma amin. Pernah sholat 1000 rakaat? Belum. Pernah? Saya juga tahu. Pasti pada belum pernah. Dan lebih afdal daripada nyolawat 1000 jenazah. Coba orangnya lagi luar biasa. Bahkan di antaranya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kata baginda Nabi, "Man salaka tariqan," barang siapa yang berjalan kemudian menuju ke majelis ilmi dengan tujuan thalabul ilmi untuk mencari ilmu, maka kata baginda Nabi, sahalallahu, Allah akan mudahkan orang itu menuju jalan ke dalam surga. Amin. Jangan salah, ibu-ibu berangkat dari rumah dengan niatan yang mulia sejak thalabul ilmi itu sama seperti jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Surga itu luar biasa. Surga itu luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu tidak bisa dilihat dengan pandangan dunia. Surga itu tidak bisa didengar keindahan-keindahan. Surga itu tidak bisa didengar dengan telinga dunia dan tidak bisa dibayangkan dengan hati dunia. Saking indahnya di dalam surga. Mau masuk surga? Mudah-mudahan semuanya bisa masuk surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian hadirin kaum muslimin, kalau ibu-ibu yang masuk surga itu nantinya bakal jadi ratunya bidadari. Amin. Cakepnya luar biasa. Amin. Tulisnya luar biasa. Masya Allah, orang atau perempuan yang masuk surga itu bakal jadi ratunya bidadari. Kemudian hadirin kaum muslimin, kita jangan dulu bicara tentang ratunya bidadari. Bidadarinya saja hadirin kaum muslimin lakukan sealam dunia. Kalau bidadari itu meludah ke lautan yang ada di alam dunia, maka lautan itu yang awalnya asin jadi tawar semuanya. Itu dari ludahnya bidadari. Coba kalau ludah ibu-ibu. Insya Allah makanya ibu-ibu jadi ratunya bidadari. Amin. Amin.
Kemudian kalau telunjuknya dikeluarkan ke alam dunia, maka cahayanya matahari kalah dengan cahaya telunjuknya bidadari. Itu nanti ibu-ibu bakal jadi ratunya bidadari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya insya Allah rajinna ngaji. Kalau dengan ngaji itu insya Allah bakal dapat ilmu karena ada bahasa kata-kata yang bijak. Dengan ilmu itu kita itu akan mudah insya Allah. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang yang ngaji itu bukan cuma mendapatkan pahala yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga orang yang ngaji itu yang hadirnya bukan cuma kita manusia tapi juga malaikat hadir. Kenapa? Karena ada malaikat-malaikat yang khusus tugasnya. Sebagaimana kita maklum, sebagaimana kita tahu bahwa malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Ada berapa? 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Menyampaikan wahyu. Malaikat Israfil trompet. Meniup trompet. Ini untungnya kita punya malaikat Israfil. Malaikat Israfil gak iseng untungnya. Coba kalau iseng, begitu tahun baru ikutan tiup trompet, bisa hancur di alam dunia. Untungnya gak iseng. Alhamdulillah. Coba kalau iseng, bisa hancur di satu tiupan juga. Nah, ada malaikat yang tidak ditugaskan untuk yang lain-lain, tapi ditugaskannya untuk mencari majlis, untuk mencari tempat yang mana tempat itu dipakai untuk berzikir, dipakai untuk thalabul ilmi. Nah, malaikat itu datang, begitu datang mencari kemudian nemu, maka langsung malaikat itu ngajak ke yang lain. Oi, para malaikat, di sini ada pengajian, ayo hadir ke tempat pengajian. Jadi yang hadir itu bukan cuma kita manusia, tapi juga pun malaikat hadir di tengah-tengah kita. Nah, makanya hadirin kaum muslimin, boleh ketika kita duduk seperti ini, boleh ketika ada yang mimpin doa, juga minta kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa-doa kita yang selama ini dipanjatkan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian bukan hanya itu hadirin kaum muslimin, bukan hanya itu, ada juga malaikat Allah tugaskan untuk mengambil semua dosa-dosa orang yang hadir di pengajian. Ini banyak, lebih dari 100 dosanya nggak tahu siapa. Banyak dibawa sama malaikat. Makanya orang yang hadir ke tempat pengajian itu dosanya diampuni sama Allah. Dan kemudian kata malaikat, ini dosa harus kemanain? Dosa ini sebanyak ini harus kemanain? Ini jamaah majelis Masjid Al-Makmum ini banyak, kemudian dosa-dosanya juga banyak dosa-dosanya. Ada yang suka marahin suami, itu di bawah itu. Ada yang suka lagi sholat, begitu Bismillahirrahmanirrahim, paket. Ya Allah, karim, dibatasi sholatnya. Ada juga yang sholatnya itu nunggu iklan dulu, lagi nonton sinetron, kemudian nunggu iklan sholat isya, kemudian titip pesan sama anaknya, begitu iklan, kita kasih tahu ya, kalau begitu udah mulai kasih tahu mama ya sholat.
ambil urus sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata anaknya, Mas masih iklan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Mas masih iklan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mas mulai. Allah Akbar, subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Karim. Ada yang kayak begitu ada? Ada? Enggak ada? Mungkin karena bohongnya. Allah Karim. Ini ada cerita. Boleh gak cerita? Boleh. Ceritanya pas begitu taraweh pertama, kiainya jadi imam, baca Fatihahnya telat, lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau mulai ngomong, lama nih kayaknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Mana gua belum makan lagi tadi baru makan. Ya, gua pamit duluan ya. Lagi satu. Walaupun begitu beres rakaat pertama sholat tarawih yang pertama, begitu nengok assalamualaikum, pada nggak ada makmunya. Akhirnya gimana, kata kiai itu ke santrinya, nanti mama saya, kata kiainya, nanti imamin mau cepat, umumin, tapi nanti pas begitu sujud matiin lampunya ya. Siap. Diumumin, oi para jamaah taraweh, nanti malam kiai kita tarawehnya mau cepat, tuh banyak tuh jamaah. Begitu tarawih beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Waladdallin. Mantap ya, amin. Pas begitu sujud, ingat kata kiainya, matiin lampunya. Dimatiin lampunya. Lagi sujud tuh, itu kiainya keluar. Kebetulan gitu. Enak kayak begini nih. Jadi ada tempat keluarnya. Keluar. Posisi mati lampu, lagi pada sujud makmumnya. Kan bagaimana sujud? Ya Allah, Karim, di dalam di situ makan, gimana? Minum, kopi, udut, udah pokoknya. Ini kata mau lama amat ini sujud. Pas begitu beres dinyalain sama santrinya, imamnya nggak ada. Langsung imam dari pintu satu sama. Kemarin buat tinggalin sama guru pada. Sekarang gua yang tinggalin guru pada. Allah Karim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dosanya orang-orang yang lagi itu dibawa diangkut sama malaikat. Kemudian kemanakan ini dosa-dosa orang-orang yang menghadiri pengajian, kemanakan? Kasih saja sama orang yang suka ikut pengajian tapi suka ngobrol. Siapa ya? Kikuk. Pak Ustaz di sini mah alhamdulillah kalau lagi pengajian gak ada yang suka ngobrol. Kalau begitu dosa-dosa yang sebanyak itu kasih aja sama ibu-ibu yang suka ikut pengajian tapi suka main HP. Depan. Tidak ada di sini mah ada main HP juga videoin yang ceramah. Ya.
videoin yang ceramah, motor yang ceramah. Gak ada pokoknya yang hadir di pengajian di majelis taklim Masjid Al-Ma'mur, gak ada yang main HP. Gak ada. Terus dosa yang sebanyak ini kemanain? Kasih aja sama orang yang suka ikut pengajian kemudian pulangnya duluan. Ada yang pulang duluan. Belum beres sudah pulang duluan. Itu sama aja seperti bayi yang keluarnya karuron. Kalau saya pulang duluan sebelum ibu-ibu jamaah majelis taklim sebelum pada pulang, saya pulang duluan, kan saya mah dokternya. Boleh pulang duluan saya. Allah karim. Nah itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, luar biasa. Kalau saja seandainya hidup kita tidak dibantu dengan ngaji seperti ini, rugi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begini. Kalau saja seandainya kita dikasih umur 60 tahun. Berapa? 60. Kemudian diambil umur balik, karena kalau sebelum balik itu gak sholat, gak ngaji, gak puasa, gak jadi masalah, gak dicatat dosa. Nah kalau saja seandainya kita dikasih umur 60 tahun, diambil umur balik 15 tahun, berarti sisa berapa? Sisa berapa? 45. Kemudian diambil tidur. Menurut kesehatan, bahwa tidur yang sehat itu 8 jam. Maka kalau kita dikasih umur 60 tahun, diambil tidur per harinya 8 jam, itu yang dipakai tidurnya dari umur 60 tahun itu 20 tahun. Sisa berapa? 25. Kemudian kita kan suka sholat sehari semalam 5. Berapa waktu? 1, 2, 3. Maghrib. 1. Zuhur. 2, 3. Maghrib. Bingung ya. Jadi asal ini maghrib, ada yang subuh juga. Emang lucu sih umat baginda Nabi itu lucu. Lucunya bagaimana? Ada yang sholatnya itu sehari itu sekali maghrib doang. Ada yang sholatnya itu seminggu sekali Jumat doang. Ada yang setahun sekali sholatnya. 1 Zuhur. 2 Asar. 3 Maghrib. 4 Isya. 5 Subuh. Ketika kita melakukan sholat yang 5 waktu, 1 waktunya apakah kita nyampe 1 jam? Enggak, hebat kalau bisa sholat 1 jam. Itu bacaannya bagaimana itu? Hebat. Paling kita diajil sama wudhunya paling 10 menit lah ya. Berarti dalam jangka 24 jam dipakai sholat cuma 50 menit. Nah kita dikasih umur 60 tahun, dipakai sholat sehari 5 kali zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu dalam jangka dari umur 60 tahun itu cuma 1 tahun. Berapa tahun? Ya Allah. Dan kemudian kita menghadap Allah dikasih umur 60 tahun. Malu gak kita dikasih umur 60 tahun yang dipakai ibadah sholatnya cuma 1 tahun? Malu gak kita? Malu kita di hadapan Allah. Sudah pak kita dikasih kesehatan, sudah pak kita dikasih kenikmatan segala rupa fasilitas dari Allah, kehidupan luar biasa. Hadirin kaum muslimin, dari umur 60 tahun yang kita pakai sholatnya cuma 1 tahun, masih kelamaan makan kita pak. Antara sholat sama makan lamaan mah, benar gak? Makan mah bisa 1 jam, apalagi sambil ngobrol.
Udah ceritain ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Wow, semuanya ke bawah. Kalau lagi ngobrol gak terasa, nasi sebakul habis. Mana lupa lagi kata baca-baca. Orang biasanya kan baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima fima razaqtana wa qina. Itu lupa. Apalagi lihat nasinya mantap putih pulen. Kemudian ada lalapannya, jengkol pakai ada. Kemudian lalapan-lalapan yang lainnya ada. Lauk-lauknya ada. Sambalnya menantang kayak ngajak berantem. Begitu dimakan lupa bismillah, masuk ke mulut. Panas. Udah mah panas nasinya, kemudian ditambah pedas lagi sambalnya, kemudian lagi ada sayur asemnya. Mantap, keluar air mata, keluar ingus, seperti adik kakak. Nah, antara makan dan sholat lamaan makan, makanya malu kita di hadapan Allah yang dipakai sholat cuma 1 tahun dan umur 60 tahun. Banyakan molornya kita itu, molor mah 20 tahun. Sholat mah cuma 1 tahun, belum ditambah ngerumpiknya. Ngerumpik gak tahu berapa puluh tahun. Bener gak? Biasanya di depan rumah tetangga sambil makan sebelah bebarengan. Sebelah bebarengan kayak kita sambil ngomong ke sana ke sini. Masya Allah. Kalau kita tidak ditambah dengan ngaji seperti ini, kalau kita tidak ditambah dengan salawatan, kalau kita tidak ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang baik, malu kita ke hadapan Allah. Makanya bersyukurlah kita, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir ke tempat pengajian. Alhamdulillah. Lanjut. Ini nyampe jam berapa? Dan ibadah itu, mencari ilmu itu dasari dengan keikhlasan karena Allah. Karena ibarat contoh seperti ini ada cerita. Boleh cerita? boleh. Ceritanya begini. Ada orang yang jualan tape. Tahu tape? Tape tahu? Dia memodal tapenya 75.000. Kemudian beli keranjangnya 75.000. Jadi berapa? 150. 150. Kemudian dia berangkat dari pagi, pokoknya sudah pasti kalau kejual semuanya bakal jadi 300.000. Jadi berapa? 300.000. Berangkatlah jualan. Dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, ternyata satu pun tidak ada yang beli. Akhirnya bingung, jalan aja bingung. Dia harus kemana lagi nih jualan? Mana waktu sudah sore lagi. Gak terasa lagi jalannya ke tengah jalan. Ke tengah jalan, jalannya tiba-tiba ada mobil. Dar, ketabrak. Nyungsep ke got. Tapenya acak-acakan. Pas begitu bangun melek matanya, ternyata yang nabrak mobil Pajero. Mobil turun orangnya pakai kacamata hitam. Gagak keren. Bang, dan kenapa-napa? Lihat aja waktu surat begini gak kenapa-napa. Terus apakah saya harus ganti? Iya dong ganti. Apa saja yang harus saya ganti? Gantiin nih HP saya acak-acakan hancur. Berapa bang? 150.000. Sertifikasi. Apalagi bang? Saya besok mau jualan lagi, mau modal lagi. Berapa? 150.000. Jadi berapa? 300. Apalagi bang, saya mau langsung berobat. Berapa? 150.000. Jadi berapa? Jadi berapa? Pas setengah. 450. Apalagi bang, saya belum ngasih sama anak dan istri saya. Berapa bang? 150.000. Jadi berapa? 600. Walaupun sakit badannya, hancur dagangannya, tapi senang dapat duit 600.000. Pulang ceritanya ke rumah, berobat lagi, kemudian jualan lagi, modal lagi, tapi niatnya beda. Mudah-mudahan ada yang nabrak lagi. Makanya aneh jualannya.
biasanya ke kampung-kampung, ini malah ke tengah jalan jualannya. Tengah jalan jualannya tape. Milih-milih lagi. Ada Pajero ke tengah, Pajeronya ngerem. Oh, gak nabrak saya ya. Terus jalan lagi, ada Alphard, berhenti lagi Alphard ngerem. Oh, gak nabrak saya ya. Bingung, dari pagi sampai sore gak ada yang nabrak-nabrak. Bingung dia, akhirnya ngelamun sampai jalan. Begitu ngelamun, benar ada yang nabrak. Duh, ketabrak. Muncul lagi, acak-acakan lagi HP-nya. Begitu mulai, tapi hatinya senang. Wah, 600.000 nih pasti. Hatinya 600.000 nih. Pas begitu mulai, kebok ia nabrak. Allah karim. Nah, makanya ibadah itu hadirin kaum muslimin dasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin semuanya ikhlas, semuanya kita hadir dengan niatan talabul ilm, mencari ilmu. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Allah kuatkan lahir batin. Amin. Allah kuatkan iman dan Islam kita. Amin. Allah bahagiakan kita dunia lebih-lebih di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian untuk ketenangan dalam hidup kita, ada sejarah Syekh Hatim Al-Asam. Syekh Hatim Al-Asam itu dalam menjalani kehidupannya itu tenang, adem, ayem, enak. Ditanya sama santrinya, wahai Syekh Hatim Al-Asam, apa rahasianya? Kau itu menjalani kehidupan itu begitu tenang, apa rahasianya? Perlu tahu ibu-ibu semuanya bahwa Syekh Hatim Al-Asam itu kenapa disebut Al-Asam? Al-Asam itu kan kolot. Al-Asam itu kan tidak mendengar. Apa sejarahnya? Awalnya begini, ada perempuan cantik dan menor BMW, tahu BMW? Bah, itu motor wow. BMW. Jalan, lagi jalan, pakai haknya tinggi, jalan, besar, kita wow, Nah, Syekh Hatim Al-Asam di sampingnya lagi jualan. Tiba-tiba sudah mahdan dan cantik, pakai lipstiknya juga tebal, pakai bedaknya juga tebal, kayaknya campur terigu kayaknya. Tebalnya luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, lagi lewat jalan kentut, coba bayangin kentut kayak gini. Jangan tutak, kayak aja. Terus Syekh Hatim Al-Asam apa bahasanya? Oh, apa Bayu mau beli kerupuk ya? Padahal mendengar. Coba kalau kita yang mendengar, sekelurahan pada tahu pasti. Itu si Anu waktu lewat depan gua, kentut depan gua dia. Tempat kita mau begitu ya? Masya Allah. Dan Syekh Hatim Al-Asam sampai meninggalnya gak pernah putus, gak pernah diomongin bahwa si perempuan itu kentut. Kita pasti bakal jadi buah bibir, benar kan? Masya Allah. Ini ditutupin kejelekannya kain seseorang itu. Makanya disebut Syekh Hatim Al-Asam. Nah, dalam menjalani kehidupannya itu tenang. Kenapa? Pas begitu ditanya sama santrinya, satu kata Syekh Hatim Al-Asam, saya ini yakin bahwa milik dan rezeki itu tidak akan tertukar dengan yang lain. Keyakinan Syekh Hatim Al-Asam. Dan ini perlu kita terapkan, perlu jadi pelajaran buat kita bahwa milik dan rezeki dari Allah itu tidak akan tertukar dengan yang lain. Allah berikan contoh kepada kita, makhluknya di antaranya. Tahu cicak? Tahu cicak? Rizkinya apa? Nyamuk. Cicak. Diam merayap. Ada seekor nyamuk, hap, lalu dimakan. Itu kan pelajaran buat kita. Betul. Cicak merayap.
Rizki yang khusus dari Allah itu bersayap nyamuk. Tapi pada montong itu benar nggak? Pada montong cicaknya. Nah kemudian kita Allah kasih akal, kemampuan, bisa berakal kita itu untuk berpikir. Kenapa kita harus bingung masalah rezeki dan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang padahal kita itu semenjak dari ibu kita di dalam rahim, begitu umur 4 bulan, jodoh pati bahagia celaka sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kenapa harus bingung masalah rezeki dan ini padahal sudah ditanggung sama Allah. Kita itu cuma kewajiban untuk ikhtiar, dan ikhtiar tidak wajib untuk berhasil. Wajib ngaji, wajib, dan bisanya tidak wajib. Mau bisa mau enggak tetap aja ngaji, yang penting pahalanya kita dapatkan. Amin ya Allah. Usaha mau untung mau tidak, yang penting usaha karena kita wajib ikhtiar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Al-Asom makanya hidupnya tenang, mempunyai keyakinan bahwa rizki dan milik itu tidak akan tertukar dengan yang lain. Satu. Yang kedua, Syekh Al-Asom mempunyai keyakinan bahwa semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa tergantikan dengan yang lain. Kita sudah bisa apa belum begitu? Kita sudah biasa sholat duha itu jam 9. Pas begitu ada undangan ibu-ibu jam 9 mau ada yang ngasih amplop. Kita mau pilih sholat duha apa ke sono? Hah? Mau pilih yang mana? Bingung jawabannya. Syekh Al-Asom hadirin kaum muslimin tidak berani untuk meninggalkan kewajiban daripada Allah, karena kewajiban dari Allah itu tidak bisa tergantikan dengan yang lain. Kita sudah biasa baca Quran misalnya, pada subuh itu sejuz 2 juz misalnya, makanya Bu baca Quran itu harus harus istiqomah. Al-Quran itu jangankan dibaca, kita mendengar orang yang sedang baca Quran berpahala. Jangankan mendengarkan Al-Quran, kita melihat Al-Quran saja sudah berpahala. Makanya kalau ibu masih malas membaca Al-Quran, dari pas begitu pemberian suami sudah rumah tangga 20 tahun, itu Al-Quran jadi pajangan doang. Makanya ibu begini aja, kalau begini aja turun berpahala. Nah akhirnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul adzim. Yang penting istiqomahnya. Kan kita kadang-kadang musiman, begitu datang bulan Ramadan tadarus rame, setahun nggak ngaji-ngaji lagi. Kan kita begitu ya. Ya Allah, karena hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semua kewajiban kata Syekh Al-Asom, semua kewajiban itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kalau kita sudah bisa seperti itu hadirin kaum muslimin, insya Allah tadi kita akan tenang. Satu apa tadi? Satu apa tadi? Aduh lupa lagi ya. Satu apa tadi? Rizki itu tidak akan tertukar dengan yang lain. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Jangan semua kewajiban dari Allah tidak akan bisa digantikan dengan yang lain. Yang ketiga, yakin Syekh Al-Asom ini yakin bahwa kematian datangnya tiba-tiba. Makanya selalu eling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mati itu datangnya tiba-tiba. Benar gak? Ada yang matinya bilang dulu, oh gua mau mati ya, lu jangan kemana-mana karena gua mau mati, siapin semuanya ya. Ada yang kayak begitu. Kalau memang mati itu tahu kita hadirin kaum muslimin, pasti kita bakal telepon dulu anak yang di Bekasi. Kakak, ntar pulang ya seminggu lagi. Kenapa? Mati mau mati. Seminggu lagi yang datang di sini. Adek yang di Bogor pulang dulu. Kenapa? Karena mau mati.
Kalau tahu pasti begitu. Sayangnya kita tidak tahu bahwa mati itu datangnya tiba-tiba. Makanya rahasia dalam kematian itu ada 3. 1, kita tidak tahu tempatnya kita bakal mati. Yang kedua, kita tidak tahu waktunya kita bakal mati. Yang ketiga, kita tidak tahu sebabnya kita bakal mati. Tapi harapan kita mudah-mudahan khusus yang hanya di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita meninggal di waktu yang diridhoi oleh Allah. Di tempat yang diridhoi oleh Allah, disebabkan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kemudian bikin senangnya Syekh Hatim Al-Aswad yang keempat, merasa bahwa Allah itu selalu mantau kita. Allah itu selalu melihat kita. Allah itu selalu memperhatikan kita. Itu yang akan jadi selalu kita itu eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi hadirin kaum muslimin, padahal baginda Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Kalau kita bertanya siapa manusia yang bersih hatinya, baginda Nabi. Siapa manusia yang paling takwa hatinya, baginda Nabi. Siapa manusia yang paling hebat memimpin keluarganya, baginda Nabi. Siapa manusia yang paling hebat memimpin dalam perang, baginda Nabi. Panglima perang dalam dagang pun baginda Nabi paling hebat. Di semua bidang baginda Nabi hebat, hadirin kaum muslimin. Tapi hebatnya juga baginda Nabi, istighfarnya tidak kurang sehari semalam 100 kali. Kita ada jaminan nggak masuk surga? Enggak ada kita mah. Makanya kita mah bukan 100 kali tapi 1000 kali. Insya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Paket dia berat. Mam bikin jajan dia berat. Datang suami, assalamualaikum. Salam. Sambut suami, cium. Iya dong, harus begitu sama suami. Cipika-cipiki, gitu dong. Kalau bisa mah dentek ke suami begini. Pahalanya gede. Gede seperti nyium Hajar Aswad. Nah makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sempatkan di setiap ruang, di setiap waktu, asalkan jangan di kamar mandi atau di tempat-tempat yang kotor, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga selain daripada istighfar, juga kita itu selalu baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi Ahmad ya Habibi, Habibi salam alaika, salam alaika. Habibi,